Kan pertanyaan tadi Ustaz, dibilang bacaan masih banyak yang lebih bagus Ustaz, dibilang hafalan masih banyak yang lebih hafal, sayanya sendiri belum mungkin semua. Allah. Jadi kalaupun gimana caranya, Allah yang tolong aja Ustaz. Beramal mah beramal ya. Cuman kan tidak punya nyali untuk berkata, ini gara-gara amalan saya yang ini. Oh enggak, justru dari mana nggak tahu. Bisa jadi, yang pasti tentu doa orang tua. Yang kedua, bisa jadi saya pernah zolim mungkin sama orang. Tapi yang pernah saya zolimi justru orang yang soleh asli. Jadi malah dengan sengaja ngedoain orang yang zolim kepada dirinya. Allah ingin beliau dapat pahala jariah. Beliaunya mungkin sekarang sedang tidur atau sudah nggak ada dapat kiriman pahala, sayanya bisa jadi dosa gara-gara salah menjaga hati. Atau bahkan mungkin kemarin ketemu dengan AA, beliau cerita, beliau bertanya kepada jemaah yang haji tiap tahun, bukan umroh tiap tahun ya, haji tiap tahun. Apa amalannya Pak Haji? Apakah ahli duha? Enggak katanya. Apakah ahli tahajud? Terakhir juga mabit Ramadan kemarin. Ya, terus amalannya apa? Ada yang menjawab dengan merendah, Masya Allah. Mungkin bukan amalan, tapi emang dosa saya jauh lebih banyak. Makanya Allah saking maha baiknya nyuruh saya bertobat di sini. Kalau misalnya, ya Allah bisa jadi saking Allah yang maha baiknya, diri yang layak Allah matikan waktu masih maksiat di Thailand, Allah izinkan. Nggak mudah Allah matikan di sana, malah diizinkan ketemu guru-guru, di sini ketemu Ustadz sebagai guru kami, diizinkan kemana untuk ngaji, tidak dihinakan, padahal layak dihinakan. Ya Allahnya aja yang terlalu baik. Nggak ada kebaikan pada diri ini. Tinggalin usaha bisnis yang di sana, lalu belajar dulu ke guru-guru di Bogor, ya ustadz-ustadz yang deket rumah. Alhamdulillah banyak ketemu guru-guru yang baik, yang sampai malah diminta untuk datang ke rumah beliau untuk belajar. Nggak datang tuh ditelepon, dicariin. Insya Allah almarhum Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman, yang saya nggak ngerti awalnya, beliau itu ngajar tiap bada subuh hari Ahad pengajian. Mungkin heran kali, ngapain lah bocah Cina ini satu di sini. Ya, udah gitu didatengin, dicerita, kamu siapa? Kamu kok ada di sini? Ya cerita. Akhirnya sampai dicerita, sampai ditanya masa lalunya. Datang ke rumah bapak, nanti mau belajar apa aja terserah. Kalau nggak datang dicariin. Ya, almarhum satu. Dan ketika ngaji di rumah beliau itu kadang ada tamu, beliau tuh pengen ketemu, pengen cerita ya, curhat gitu kepada beliau kiai. Tapi malah nanti nggak bisa, saya lagi ngajar dulu. Ya, setelah selesai nyantren, khidmat, dapat khidmatnya yang paling lama tuh di Surabaya. Istri memang di Medan, udah memang asli sana kan. Tapi ada kawan pesantren yang justru dapat tempat khidmatnya diutusnya ke cabang Medan. Jadi sekantor sama istri. Iya, teman kantor. Belum jadi istri deh waktu itu. Teman kantor. Jadi dialah yang menjadi berusaha paling keras mempromokan saya ke Yundanya, promoin Yunda ke sayanya. Yang ngeliat jomblangin kata ininya mah. Terus udah sampai di titik waktu itu kaminya ke beliaunya jauh bro. Jadi udah sama ya nggak lanjut dulu lah. Tapi ya kata Allah, kalian harus ketemu. Darut Tauhid rapat kerja nasional se-Indonesia. Beliau wakilin cabang Medan, saya wakilin cabang Surabaya, Bandung. Darut Tauhid, Darul Hajj itu pertemuan nama pertama gedungnya di Darul Hajj. Ya udah, itu pertemuan pertama aja. Dan lihat tuh. Iya, cuman telat, sekedar. Ada rasa. Siapa yang luar ada rasa? Kayaknya kita nggak ada rasa ya, maksudnya kalau dibilang rasa mungkin nggak ada Ustadz, cuman mungkin ketertarikan, yang itu orangnya. Kecenderungan, kalau Yunda sih kecenderungannya itu ya ketika tahu beliau sama-sama dakwah, beliau udah fokusnya itu di rel yang sama dengan yang Yunda cari gitu, itu mungkin kecenderungan yang membuat Yunda maulah untuk berproses kayak gitu. Jadi terus itu pertemuan pertama, saat tidak ada interaksi, tidak ada cakapan kecuali waktu akhirnya Mukernas itu berakhir. Terus saya mau ninggalin kantor pusat, Yunda mau ke toilet yang di kantor pusat, saya turun dari tangga, Yunda mau ke toilet yang di bawah tangga, papasan di koridor sempit yang cuma selebar ini. Toilet menyatukan kita ya. Ada. Jadi papasan. Pada dasarnya sih setelah perjodohan yang kita sama-sama nolak itu, Ustadz, kita tuh udah sama-sama
nggak mau gitu, karena memang satu sisi beliau Tapi ini Allah jauh. yang mau. Allah yang Siapa mau, bisa Masya Allah, ini bagus banget sih, Allah yang Allah yang mau. mau. 2000 km jaraknya Tat, Surabaya ke Medan itu. Dihitung ya. Saya coba ngecek di Google Map kan kelihatan jaraknya. Terus ketemu di toilet, terus gimana? Ya udah hanya ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu kan paling cuman bilang ini yang disebut Rangga kantor. Cuman kayak udah gitu doang, masuknya melengos. Gitu aja. Udah itu cuman itu. Gak ada. Udah. Terus setelah itu? Atau udah gitu ya memang diri ini waktu itu udah jadi fitnah lah Zat. Udah harus Ya, nikah. udah harus nikah. Biasa udah banyak ibu-ibu yang ngaku-ngaku jemaah pengajian perempuan yang si Ko Denis nge-WA-in aku terus nih, padahal aku kan bukan siapa-siapanya. Nge-WA juga Halu, enggak. Ustaz, halu. Ini Serem, enggak. serem nih, serem. Halu. Jadi, akhirnya malah jadi pada berantem sendiri. Soalnya wajahnya opa banget. Maka udah harus ada didampingi oleh istri yang sama-sama terus kemana-mana, Iya. mudah-mudahan sevisi misi. Ngelamar dong ke Medan. Jadi Istiqoroh jatuhlah pilihannya ke Indah karena biasa informan dari itu temennya pesantren itu sama-sama pengen berdakwah. Saya pengen nyari yang nurut, beliau pengen nurut sama suami katanya. Jadi ya sudah hubungin beliau, saya mau Telepon. ketemu bapaknya. Saya kaget tuh Ustaz, nomor baru gitu kan, siapa? Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tayunda ini Denis gitu, saya izin mau ketemu sama orang tua Teteh, boleh? Kaget kan Ustaz, maksudnya di satu sisi Yunda tahu ini yang kemarin dijodohin, cuman kan sudah ditolak. Dan kenapa orang tua? Iya, dan Kecewa kalau misalnya dia udah kesini kan ongkos mahal, memperkirakan dompet santri juga. kalau Yunda tuh orangnya lebih kayak apa-apa dipikir, overthinking kadang-kadang kasihan, maksudnya santri, Yunda tahu juga pendapatan santri berapa, Surabaya ke ini berapa, jadi udah aduh, Tiket kasihan nggak ada yang amat ya. langsung, Belum harus jadi suami transit. aja Yunda udah kasihan gitu. Jadi Yunda bilang takutnya Yunda itu nggak sesuai dengan yang kamu cari. Kalau kamu mau, ini ada nomor Ustazah punya suami guru halakoh Yunda juga. Yunda kan udah mulai ngaji kitab juga Ustaz. Dari mulai semester 5 Yunda udah mulai ngaji kitab gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah beliau mau. Kalau memang mau sama saya ikuti prosesnya. Saya pengennya seperti ini. Akhirnya beliau berhubungan sama Ustadz Faisal ya. Iya, Ustaz Faisal. Jadi Yunda Ustaz sama ke Ustazah istrinya, istrinya baru ke. Allah, kalau Udah udah nurut mau lah, ya pokoknya ada jalan terus. Terus ikutin jalannya itu juga. Kalau emang Allah udah gariskan ke situ, ya udah ikut ya, diberikan waktu untuk istikharah sampai akhirnya waktu istikharah itu berakhir ditanya mau lanjut nggak? Ya, Tapi saya- sebelum itu tuh ada satu momen ya, mungkin ada kecenderungan di antara itu karena visi misinya tuh benar-benar sama Umo. Yunda tuh ngelihat kok titik komanya beneran sama, isinya sama ya, apa nyontek ya, apa gimana? Benar kata Nabi. Dan itu juga tanda kemudahan ya. Berapa ini bolak-balik nih? Oh, begitu dicek waktu itu ya nominal 5 juta bolak-balik. Ya. Santri udah Santri. uangnya udah enggak ini. Ya, Ustaz. tapi kata Allah udah harus berangkat sepekan. Kapan harus berangkat? Sepekan lagi. Ya udah, itu uang yang harus didapat 5 juta itu nggak nyampe sepekan dapat. Tuh. Ada. Allahu Akbar. Bukan yang kalau Allah dekat udah tuh, mau. yang dimudahkan emang. Jodoh itu. Jadi ya sudah, berangkat ke sana. Di sananya pun nggak nyampe 24 jam, Ustaz. Dan, Balik lagi. dan bukan Medan loh Mi ya, Siantar. Siantar. Dari kota Medan itu 3 jam nyambung lagi. lagi 3 jam lagi. Siantar. Masya Allah. Berangkatnya ke bus sana, ya. menghadap kepada orang tuanya. Di situ didampingi juga murabi yang menjadi Malah jadi jalan fasilitator dakwah kami. juga ke keluarga Yunda yang mungkin belum tahu ta'aruf itu apa, walimatul yang syar itu seperti apa, infisol itu apa. Justru proses Yunda dengan Koko ini membawa apa ya, jalan hidayah di keluarga Yunda kayak gitu. Udah itu pertemuan kedua saat yang setelah itu juga jatuh khitbah dan juga ya udah pertemuan ketiganya itu sudah akad nikah. Alhamdulillah ketika memang jauh lebih banyak sama-sama barengan. Ya udah bareng sama kemana-mana, dan ketika bareng kemana-mana ketemu jemaah baik di pertanyaan atau gimana yang memang ya istrinya kajian, suaminya kemana, suaminya kajian, istrinya kemana, atau dapat cerita-cerita yang memang ya tadinya ngaji nggak pernah ikut kajian lagi setelah menikah. Jadi alhamdulillah ya visi misi itu tadi sih yang mempersatukan. Ketika tujuannya udah sama, ya ibarat naik angkot lah, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, pengen sama-sama ke Bandung. Apakah kalau udah satu tujuan nggak akan ada masalah? Pasti, ban bocor, bensin habis. Tapi paling ngobrol ketika ada masalah. Ini masih ke sana nggak tujuan? Mas, ya udah ngapain saya ganti angkot? Iya. Salah satu takdir yang kami sesali, tapi ya jadi momen tadi Ustadz sempat nyebut lebih berat ujian ke lapangan. Nah, itu soalnya itu ujian ke lapangan Ustadz. Di mana diuji ada hari di mana dapat 80 juta per hari. Ya, jadi
Standar. Segitu tuh masih standar, Zat. Banyak bandar judi yang lebih besar. Kok bisa ke sana? Awalnya diajakin. Enggak sih. Jawaban lebih tepatnya, iman saya lemah, udah gitu aja. Jangan nyalahin orang. Udah. Iman saya lemah, udah. Dan akhirnya di situ dapat banyak pelajaran kehidupan sih, dalam artian beginilah sederhananya. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan, Allah ingin kita selamat dan lain-lain. Dari akil balik hingga detik ini kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Keinginan kita. Diri sendiri. Lalu ada yang sudah tercapai keinginan tersebut, dia pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Apakah setelah tercapai pun dia telah menjadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Tidak ada sedihnya. Maka perlu berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Memang fansnya itu dua, Ustaz. Satu anak gadis, yang kedua ibu-ibu yang punya anak gadis. Iya. Bahaya. Dan haters Yunda dua juga, anak gadis dan ibu-ibu yang punya anak gadis. Gimana manage itu? Gimana ya Bu ya? Ayo. Ya, Nggak mudah. Saya ngeliatnya gini, Zat. Bakal lebih repot bagi beliau kalau misalkan suaminya nggak ada yang naksir, tapi memang suaminya hidung belang, dia yang kemana-mana. Istilah, mudah-mudahan ketika walaupun kata orang ada yang naksir, tapi kalau kita yang nggak hidung belang, ya sudah. Tapi kayaknya nggak belang hidungnya. Karena lebih Tapi dari sisi Teh Yundanya gitu, Iya. gimana terus bisa Memanage memanage rasa. DM mungkin yang masuk, Iya dong. WA, bahkan Pasti. mungkin ada yang berani telepon. Atau dikunci. enggak gitu. sih Ustadz. Jadi kalau misalnya komentar memang makin beliau sekarang lagi viral, Yunda memang membatasi untuk tidak kepo ya. Yang Ya, pertama, bisa dibacain. nggak usah sibuk cari tahu isi handphone suami. Nggak usah sibuk. Terus yang kedua, nggak usah kepo juga sama isi komen-komen. Apakah kita dipuji atau kita itu disenangi? Apakah kita sebagai istri Ustadz udah pantas? Enggak usah. Kalau menurut Yunda itu membuat mental kita juga jadi nggak baik kan, down gitu. Dan terus kalau misalnya komentar-komentar yang gitu tuh, Yunda lebih ke apa ya, percaya aja sih ke Koko. Selama memang Yunda bilang gini, kalau memang Buya tujuannya itu adalah dakwah dan tujuan kita adalah sehidup sesurga, ya Buya tepatin aja janji Buya kepada Allah kayak gitu. Buya cuman bisa nitipin Buya. Dan dari awal juga Yunda gini, kalau perempuan Medan kan tegas ya Dong, ya. bener. Banget nih juga sama. Jadi kalau misalnya Yunda bilang gini, laki-laki yang spesial menurut Yunda gitu ya. Laki-laki spesial menurut Yunda itu adalah bukan laki-laki yang mendua atau dia dengan hartanya bisa, mohon maaf walaupun mampu gitu ya. Tapi laki-laki spesial menurut Yunda itu adalah dia yang mampu setia pada satu wanita yang mendampingi dia dari nol. Justru ketika Buya mampu seperti itu, Yunda justru lebih hormat, apresiasi dan sangat bangga ya dengan laki-laki yang seperti itu. Walaupun mungkin uang cukup untuk berbagi gitu ya, tapi ketika dia di bawah apa ya, tahu bahwasannya yang mendampingi dari nol gitu-gitu, dan dia mampu untuk menjaga perempuannya ini loh gitu, dan itu membuat Yunda cukup, nggak perlu yang Yunda harus bela diri kalau ada yang nawarin ini, atau Yunda harus marah-marah, nggak perlu, karena memang ada beberapa DM itu yang udah sampai memang menawarkan diri gitu. Bahkan ada juga yang menyedihkan juga kisahnya, kayak misalnya ya mohon maaf gitu ya, dia pengen hijrah, nggak ada yang membimbing gitu kan. Kita kan jadi serba salah juga ya posisinya Ustadz gitu ya. Cuman Yunda cuman bisa bilang ya silahkan aja tanya ke Kodenisnya. Kalau memang dia bisa, dia bahagia, ya silahkan. Yunda bilang gitu. Tapi poligami itu boleh ya Umu ya. Tapi Ini asalkan obrolan bisa jangan- sampai besok pagi loh. asalkan jangan sama suami Yunda, karena Yunda nggak siap. Tuh kan? Poligami itu boleh. Boleh, asal Tapi jangan jangan suami suami gue. saya. Itu aja sih. Silahkan yang lain. Silahkan gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu pengen itu, mangga kamu bahagia, tapi aku nggak bisa gitu. Dan lagian Yunda bukan saya yang pilih, harapan Allah yang sama, ya visi misi yang ditulis dari awal, CV yang diluncurkan itu tergapai, sama-sama di dakwah dan pulangnya ke surganya Allah. Kalau untuk diri pribadi, cita-citanya mudah-mudahan wafat dalam keadaan dosa-dosanya udah diampunin Allah yang dulu. Kadang ngarep ya Allah kajian di mana-mana. Ya Allah, jangankan ngarep jadi pahala, diizinin yang itu jadi penggugur dosa yang lama juga udah kebagusan banget. Nggak ada layak-layaknya, dah aslinya mah. Maka kadang mandang Yunda tuh kayak gini, saat beliau dengan segala
perjuangannya, tahu-tahu harus mendampingi bocah Cina nggak jelas dari mana ini, tinggal jauh dari orang tuanya, bersabar menghadapi diri ini dengan segala kekurangannya. Ngarepnya ya Allah, kan Engkau yang berfirman di surat 24 An-Nur ayat 26, wanita yang keji untuk yang keji, yang baik untuk yang baik. Mana belah mana baiknya diri ini, mantan bandar judi yang dulunya seperti itu, Engkau pasangkan dengan beliau. Maka ya Allah, apakah mudah-mudahan ya Allah jika Engkau terima pertobatanku ini, apakah sehingga Engkau menganggap kami sekufu? Padahal kan kalau dilihat dari sudut pandang masa lalu saya kan nggak sekufu dengan beliau aslinya. Levelnya jauh ya. Nggak sekufu sama sekali. Tapi kenapa Engkau izinkan malah kami bersatu? Apakah ini mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Engkau izinkan, Engkau telah ampunin dosa hamba. Tapi mau kepedean nggak berani karena nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima gitu ya. Jadi ya banyak berkahnya dengan beliau. Dan sekali lagi mungkin salah satu blessing in disguise, orang tadi Ustaz menguji hati-hati. Nah, salah satu ujiannya adalah perempuan. Alhamdulillah Ustaz, perempuan di Indonesia mah nggak segila di Thailand Ustaz. 3 tahun di sana ya lebih nggak masuk akal wanita di sana, mana belum tentu perempuan juga. Mungkin kita juga ikut nyampein kadang-kadang ya, kita lupa kalau misalnya surga kita justru ada pada ketaatan kita sama suami. Justru ketika kita dihargai di luar, semakin pulang tuh harus keluarkan semua atribut itu, kita adalah istri, tetap tunduk pada beliau. Karena memang kebanggaan beliau terhadap Yunda justru bukan ketika Yunda ngisi ceramah, Yunda dipanggil ustazah, atau banyak orang yang curhat, dihormati, bukan. Kebanggaan beliau itu, beliau selalu katakan ya ketika Yunda nurut sama beliau. Itu aja. Kalau harapan ya mudah-mudahan beliau tetap sama ya, dari sebelum dikenal orang, setelah dikenal orang, visinya tetap sama, terus tetap jadi diri sendiri, tidak berubah. Jangan sampai ujian kesenangan, Yunda selalu bilang jangan sampai ujian kesenangan membuat kita itu lupa dengan diri kita dulu bareng-bareng kayak gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan visi yang ditulis di CV, mudah-mudahan itu yang sampai sekarang masih berusaha untuk kita perjuangkan. Yang teman-teman rasakan, pikirkan, ucapkan, apabila itu kebaikan, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun itu bisa jadi kenyataan. Yunda itu dari zaman kuliah suka banget tuh nge-save kalau Ustadz Felix sama Ummu Alila, kayaknya mudah-mudahan ya Allah dapat pasangan yang sevisi misi, membersamai di jalan dakwah. Terus ngelihat Ummu Sajat sama Ustadz Fatih Karim, ya nggak pernah ada rasa pengen ketemu, cuma ya Rob, mudah-mudahan kalau punya pasangan yang bisa bareng-bareng juga di jalan dakwah, jadi manfaat, hidupnya penuh barokah, gitu kan, dimuliakan dunia akhirat. Alhamdulillah, detik demi detik itu kayak kemarin baru ketemu sama Ustadz Felix, Ummu Alila, nggak pernah apa ya, nggak pernah ada impian ataupun kesana gitu, tapi Allah pertemukan. Ini sekarang di hari ini bisa ketemu sama Ummu Sajat sama Ustadz Fatih Karim, itu menurut Yunda itu kalau kita berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik, pokoknya segala yang baik-baik pasti Allah carikan jalannya. Waktu di mobil perjalanan kita ke Bandung, itu Yunda lagi nontonin vlognya Ummu sama Ustadz yang child free. Keren banget. Kapan ya kita ngevlog sama Ustadz Fatih sama Ummu Sajat? Lagi safar. Ngomong gitu. Kadang digocek dulu kalau ini. Kadang pernah waktu itu kacamata Teh Yunda teh patah ya. Tatakan hidungnya tuh, gitu kan Ustadz ada bagian ininya tuh yang bulat tuh, patah. Jadi kan tajam dong. Mau ngebeliin rezekinya mah ada, tapi kan Ustadz nggak ada waktu. Beres dari Jambi waktu itu nyampe jam 7, dijemput ke Bekasi kajian sampai setengah 10, udah dijemput lagi ke Majalaya, nyampe jam 3 malam, jam 8 pagi udah kajian di Bandung, terus harus ke Garut lagi, malamnya ke Bandung lagi, besok belum ganti kacamata. Belum, enggak Ustadz. Udah gitu kacamata yang patah itu yang ngarep pengen ngebeliin malah hilang. Bertambah-tambah. Ketika hilang, udah cari koper kemana, udah wajah pun mungkin terlihat semakin kusut gitu ya. Tahu dapat SMS yang ngejemput ke Bekasi, kacamata Teh Yunda tertinggal karena patah, sudah kami betulkan. Silakan mau dikirimkan kemana. Kata Allahnya Teh, oh pengen beliin kacamata, tapi nggak ada waktunya. Tenang. Ketinggalan. Kadang digocek. Iya kan? Asbabun nuzulnya tayamum itu kan sebetulnya kalungnya Aisyah ketinggalan, hilang entah kemana. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai marah, kamu membuat
Nabi tinggal di situ yang harus nyariin kalung kamu dulu, di situ nggak ada air, gimana nanti beliau pengen sholat? Ya. Sahabat yang lain juga udah ngebatin, gimana sih ini Ummahatul Mukminin kayak begini misalkan ya. Tapi ternyata malah jadi turun syariat tayamum ya. Dan gara-gara turun syariat tayamum tersebut, Masya Allah, akhirnya para sahabat yang tadi sempat dongkol pun malah memuji, diberkahilah engkau Aisyah, karena masalah yang padahal engkau tidak menyukainya malah turun syariat kebaikan bagi masyarakat. Nah, ini banyak banget